Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut membahas mengenai on-chain analysis. Dan terutama ini cukup menarik karena kenapa ini setelah crash dari 11 April lalu dan mulai ada pertanda dari rally ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas secara lebih detail. Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut ngebahas mengenai on-chain analysis ya. Di mana kita bisa lihat ya, ini tentunya cukup menarik karena kenapa? Kita tahu daripada tanggal 11 April lalu setelah kapitulasi ada sedikit perbedaan data, atau mungkin lebih tepatnya ada perbedaan antara retail whales dengan juga para miners ya. Miners saat harga jatuh kemarin tetap akumulasi ya, lebih banyak outflow secara total net flow lebih banyak outflow-nya. Sementara kalau untuk para retails dan para whales gitu ya, atau bandar lah kasarnya, mereka malah lebih banyak yang inflow alias ngebuang BTC. Ya, jadi kita akan coba bahas apa yang terjadi setelah kapitulasi pada 11 April dan juga setelah mulai rally lagi ya. Dan buat kalian yang nggak tahu apa itu on-chain analysis, ya on-chain analysis ini adalah sebuah analisa khas atau spesifik untuk kripto saja. Karena ini adalah sebuah analisa di mana kita menghitung data yang dimasukkan dari blockchain. Ya. Jadi tentunya kita tahu blockchain ini adalah sebuah ya teknologi yang luar biasa ya, di mana immutable, semua datanya nggak bisa dioprek-oprek. Saat sudah terjadi satu transaksi itu akan tercatat selamanya di blockchain. Ya. Nah tentunya data ini semua banyak ya, luar biasa banyak. Contoh untuk Ethereum kita bisa cek di Etherscan. Untuk BTC ada banyak banget ya basically ya. Lalu Cardano bisa di Cardano Scan dan macam-macam. Nah tapi data mentah itu sangat sulit untuk kita analisa ya karena terlalu banyak. Nah, seperti sini, CryptoCoin ini adalah sebuah UI atau user interface yang bisa kita pakai untuk kita bisa lihat secara visualnya kurang lebih seperti apa yang terjadi di markets. Tentunya ada macam-macam ya, ada CryptoCoin, ada Glassnode dan banyak lagi. Tapi gue sarankan CryptoCoin karena gratis ya. Dan untuk kalian yang belum punya akun ya bisa tinggal bikin akun dan langsung bisa analisa seperti sini ya. Jadi lebih accessible dibandingkan beberapa yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti biasa kita akan mulai dulu dari Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, alasannya kenapa gue lebih prefer net flow dibandingkan ngelihat outflow dan inflow, itu karena ini langsung sekaligus kita lihat selisihnya, gitu kesannya. Ya, jadi rumus dari net flow ini adalah inflow dikurangi outflow. Maka otomatis secara gampangnya apa? Secara gampangnya, contoh, andaikan hari yang merah seperti ini, candle merah ini, berarti lebih banyak outflow. Artinya lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange wallet ke wallet ya mungkin hot wallet atau cold wallet mereka gitu ya. Artinya apa? Artinya banyak orang yang ingin akumulasi dengan jangka lebih panjang. Logikanya seperti ini. Ya, logikanya apabila lu berencana untuk menjual BTC lu dalam waktu dekat, apakah akan lu keep di wallet exchanger ya seperti Binance, Bybit dan lain-lain atau lu taruh di wallet ya atau di cold wallet seperti Ledger dan lain-lain. Nah, jawabannya adalah tentunya lebih cenderung taruh di cold wallet dan hot wallet. Supaya apa? Ya, untuk long term investment gitu. Nah, jadi simpelnya adalah datanya kalau seperti merah ini, seperti tanggal 12 April, tanggal 13 April, tanggal 11 Maret, ini menunjukkan bahwa lebih banyak para retail dan bandar yang bukan membuang lebih tepatnya, men-send BTC mereka ke hot atau cold wallet mereka. Artinya apa? Ini adalah buying pressure. Ya, jadi reserve dari BTC di exchanger nurun, yaitu artinya satu hal yang bullish. Nah, kalau kita lihat data beberapa hari ke belakang ini menunjukkan bahwa ya 2 hari lah, terutama tanggal 12 dan 13 ini menunjukkan bahwa para retails dan para bandar atau whales ini akumulasi ya, 2 hari ini akumulasi dan ini berkorelasi juga terhadap peningkatan harga. Ya, jadi buat kamaran yang panik selling di sini, ya sayang sekali bandar dan retail ambil posisi. Ya, jadi ya balik lagi gitu ya. Ini adalah alasannya kenapa gue prefer untuk ya just average your price gitu ya. Average your price, jadi ya mau naik turun ya sudah kita terus averaging harga kita ya. Tapi kalau kita averaging murni seperti DCA tentunya seringkali dianggap nggak efektif. Karena kalau kita DCA murni bisa aja kita beli di resisten gitu. Sementara kalau kita averaging ala gua, ya gua akan hanya beli atau average di support-support saja. Bisa tembus bisa ya, tapi ya minimal lebih baik dibandingkan paksain beli di resisten ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat lagi bahwa ada satu lagi hal juga yang harus penting,
yang harus kita tahu ya, bahwa on-chain analysis ini bukan analisa absolut yang pasti, oh kalau merah seperti ini pasti besok akan nge-pump. No, yang nggak ada jaminan seperti itu. Ada korelasinya? Ada. Tetapi nggak pasti selalu saat orang banyak outflow itu harga pasti lanjut naik. Buktinya di sini ya. Pada tanggal 27, 28, dan 29 kita bisa lihat banyak outflow. Artinya banyak orang yang membeli BTC di exchanger dan mengirim BTC itu keluar dari exchanger tersebut. Harusnya apa? Harusnya saling pressure nurun ya. Tapi pada faktanya ternyata lanjut turun ke bawah sini ya. Di sini harganya tuh mencapai di berapa nih ya? Sekitar, waduh lupa nih ya, di atas ya 47-an mungkin di sini ya, 47 sekitar 47-an, tapi akhirnya turun padahal outflow. Jadi baik lagi, tidak ada analisa yang absolut ya, kita hidup ini selalu probabilitas ya, kita aja besok masih hidup atau enggak aja itu masih masuknya ke probabilitas ya. Jadi ingat, walaupun ini on chain datanya nggak bisa dioprek ya, tapi nggak berarti saat terjadi outflow itu pasti akan harga naik ya. Ada korelasi tapi nggak pasti ya. Nah, selanjutnya data yang selalu kita kita tempel dengan yang versi net flow yang exchange ini adalah tentunya yang miners. Nah, biasanya kita akan cari apakah ada keselarasan antara miners dan para retail dan whales ya, atau bandar lah kasarnya ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari ke belakang ada kemiripan ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 12 April mereka sama-sama banyak outflow. Nah, tetapi para miners kita bisa lihat pada tanggal 13 April alias kemarin, itu malah lebih banyak inflow. Artinya para miners banyak yang take profits, misalnya begitu ya. Dan jujurnya gue nggak kaget juga karena kita bisa lihat saat para retail dan bandar itu kemarin ngejual pada tanggal 9 sampai tanggal 11 April, kita lihat pada faktanya malah para miners ini malah terus outflow, alias lebih banyak akumulasi. Itu jadi ya baik lagi para miners itu punya overhead cost yang mereka punya biaya yang harus mereka bayar, listrik, pegawai, pajak ya kalau di negara-negara tertentu dan lain-lain. Nah, tentunya mereka perlu take profits. Jadi jujurnya ini cukup normal. Tetapi yang ingin gue tekankan adalah pada tanggal 12 Aprilnya mereka masih banyak outflow dan kalau secara data outflow-nya cukup besar ya. Jadi bisa dibilang ada confluence ya antara data tanggal 12 April untuk retail dan para whales ya dengan para miners di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa secara on-chain not bad, ya, secara on-chain not bad. Nah, tapi baik lagi, ini harus kita gabungkan dengan TA mau tidak mau ya. Secara TA kita harus berhati-hati dengan MA50 ya, yang sudah gue bahas di DCWT. Nah, buat kalian yang belum nonton DCWT boleh coba cek ya, ada di seperti biasa di playlist DCWT kita ya. Nah, jadi kurang lebih itu data untuk net flow dari exchange maupun untuk para miners. Ya, jadi gue ulangi lagi, untuk yang miners ini adalah data spesifik ke wallet-wallet yang memang terkenal terkait dengan miners ya, atau mining pool. Contoh kita bisa cek di sini ya, ada mining pool Binance, Npool, Bitfury dan macam-macam ya. Nah, kalau untuk ini data lebih keseluruhan ya, retail dan bandar lah kasarnya seperti itu. Ya, gue sering sebutnya seperti itu. Nah, kalau terjadi confluence antara dua ini ya, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar kalau dua-duanya outflow, kemungkinan besar akan naik. Kalau dua-duanya inflow, nah, kemungkinan besar akan turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data net flow. Oke, dan satu lagi adalah data dari Bitcoin Miners Position Index atau MPI. Nah, ini adalah data dari rasio antara total miners outflow dengan 1 year moving average dari total miner outflow. Simpelnya adalah apabila ya garis biru ini di atas dari merah, ya sebentar ini kurang maju sedikit. Nah, seperti sini. Dia di atas dari sini, ini menunjukkan bahwa para miners ini lebih banyak menjual BTC dibandingkan dengan 1 year moving average. Gitu. Jadi artinya apa? Di atas di sini ada kemungkinan para miners akan menjual BTC mereka. Dan kalau kita lihat korelasinya cukup ada ya. Saat lagi spike-spike seperti ini, dia mendekat ke local top ya. Di sini juga. Sini juga ya. Nah, setelah ini yang uniknya apa? Justru beberapa hari ini ya bisa dibilang sejak tanggal 5 April sampai sekarang belum sampai di atas dari garis titik-titik merah ini. Nah, artinya apa? Menunjukkan bahwa para miners tidak menjual BTC mereka lebih banyak dibandingkan dengan 1 year moving average yang lalu. Nah, sekali lagi ini data mendukung bahwa para miners cenderung sedang akumulasi dalam beberapa hari ke belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu data dari Bitcoin Miners Position Index atau MPI. Oke, jadi tadi data net flow untuk Bitcoin ya, kita bisa lihat miners dan juga bisa lihat versi retail dan bandar ya. Tapi kalau untuk Ethereum di sini nggak ada data untuk miners ya. Jadi baik lagi kita hanya bisa analisa yang
versi exchange-nya aja, atau kasarnya versi bandar dan retailnya saja ya. Datanya seperti biasa kita akan all exchange ya, tapi kalau kalian nanti sudah punya akun dan pengen coba oprek-oprek sendiri bisa ya. Bisa spesifik exchange yang spot saja mungkin, atau yang hanya derivatif, atau per satu spesifik exchange tertentu ya. Nah, tapi baik lagi untuk data keseluruhan kita ambil all exchange. Nah, kalau kita lihat di sini yang terjadi adalah akumulasi ya. Banyak outflow ya, pada tanggal 10 sampai tanggal 13 April terus terjadi outflow walaupun harga turun. Jadi yang terjadi apa? Para bandar dan para retail akumulasi. Gitu. Jadi ini tentunya pertanda baik ya, pertanda baik untuk Ethereum. Walaupun kita bisa lihat ya, baik lagi, nggak bisa 100%. Pada faktanya ada terjadi di sini, akumulasi dan naik benar. Tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini akumulasi, outflow banyak tapi harga bisa turun. Nah, ini kemungkinan besar terjadi karena apa? Karena confluence dia dengan, atau lebih tepatnya korelasi dia dengan BTC ya. Jadi kita tahu bahwa altcoins termasuk Ethereum korelasinya dengan BTC sangat tinggi. Jadi kadang-kadang saat BTC ngedrop, walaupun banyak yang akumulasi Ethereum, dia ikutan ketarik ya, karena baik lagi cukup banyak kontrak yang terkait ya dari Ethereum Markets gitu, atau lebih tepatnya ya Ethereum Ecosystem dengan BTC. Jadi saat BTC ngedrop, seringkali Ethereum dan berbagai macam altcoins lain ikutan ketarik ya. Jadi kurang lebih seperti itu data untuk Ethereum ya. Sekali lagi gue tekankan pada tanggal 10 sampai tanggal 13 April cenderung banyak yang akumulasi. Dan kalau kita lihat ya, terutama di 11 April ini akumulasinya cukup besar dan berkorelasi juga dengan bottom yang kita temukan di sekitar di bawah dari 2000 sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin Exchange Reserve, dan sekali lagi datanya all exchange ya. Di sini tentunya bisa diubah ke spot doang, Binance dan lain-lain. Tapi sekali lagi karena fokus kita untuk keseluruhan market, kita akan ambil data all exchange. Nah, jadi sekali lagi ini apa? Ini adalah menghitung berapa besar reserve yang dimiliki oleh exchanger. Nah, seperti yang gue bilang, bisa diubah. Kalau lu pengen tahu spesifik cuma Binance atau Bitfinex dan lain-lain, lu bisa klik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, cara bacanya seperti apa? Semakin dia turun ya, semakin si reserve ini turun, artinya apa? Buying pressure dia makin tinggi ya. Kita bisa lihat di sini banyak yang akumulasi di sini. Akumulasi di sini. Lalu kita bisa lihat buying pressure-nya tiba-tiba terbangun di sini. Thread dia naik ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita nggak bisa tahu spesifiknya kapan dia akan ngepump-nya. Tapi yang kita bisa lihat adalah datanya saat semakin sedikit reserve dari exchanger, itu menunjukkan bahwa buying power itu sedang dipersiapkan untuk naik. Ya. Dan kita bisa lihat juga di daerah sini, ya, di daerah sini. Kita bisa lihat di sini sedikit naik, makanya dia turun. Dia turun dan kita bisa lihat di sini mulai ada penurunan, lalu ada penaikan lagi. Ya, jadi ada korelasinya. Tapi baik lagi seperti yang gue bilang, nggak bisa lu berharap, oh ini pokoknya kalau turun pasti besok ngepump. No, ya. Karena pada faktanya kita bisa lihat butuh waktu berapa lama nih. Sejak Maret 2020 sampai dia ngepump sangat parabolik di sini. Ya, butuh beberapa bulan. Ya, jadi baik lagi. Ini berguna, tapi jangan sampai lu pikir ini dukun pribadi lu. Ya. Nah, kalau kita lihat data belakangan ini, ya, atau beberapa hari kebelakangan ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang lebih banyak orang yang akumulasi BTC. Ya, jadi data ini menunjukkan bahwa reserve dari exchangers itu turun, ya, turun. Artinya apa? Buying pressure naik. Dan kalau kita lihat di sini, ini korelasinya lagi luar biasa besar. Ya, jadi saat dia spesifik turun pada tanggal 11 April, ya, semakin turun si reserve-nya, harga BTC langsung naik seperti ini. Nah, ini tidak selalu terjadi korelasi sekuat ini. Seperti contohnya, kita lihat di sini ya. Kita lihat pada zaman-zaman drop pada tanggal 20 Maret lah di sini. Pada tanggal sekitar Maret awal 2020. Itu nggak langsung dia turun, harga BTC ngepump. Nggak ya, bahkan sempat seperti ini. Nah, tapi intinya apa? Kita bisa menggunakan ini sebagai indikasi lebih makro bahwa orang lebih masuknya ke akumulasi pada masa sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data dari Bitcoin Exchange Reserve. Dan ini sekali lagi mendukung data sebelum-sebelumnya, di mana para whales, para bandar, para retail, dan para miners cenderung akumulasi dalam beberapa hari kebelakang. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Dan datanya sekali lagi ini adalah all exchange. Buat kalian yang penasaran, pengen oprek-oprek, bisa ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah data dari open interest dibagi dari coin reserve. Aduh bang, bahasa dewa, apaan tuh? Bikin yang versi simpelnya aja bang. Oke, simpelnya adalah saat terjadi spike di garis warna, boleh ungu atau biru lah ya, gue sebutnya ungu aja di sini ya. Kalau terjadi spike, artinya posisi sedang terjadi over leverage.
Nah, tinggal pertanyaannya apakah kena short squeeze atau long squeeze. Kalau short squeeze yang terjadi apa? Harga akan naik. Ya, biasa harga akan naik dan si garis biru ini akan turun. Ya, jadi contoh seperti di sini ya. Kita bisa lihat harga naik lalu garis biru ini turun. Artinya apa? Para posisi short kebakar di sini ya, kena liquid gitu kasarnya atau ya kena stop loss juga ya, tetap aja ya. Intinya adalah posisi-posisi long get wrecked ya. Nah, vice versa. Apabila terjadi misalkan di sini ya, di sini terjadi over leverage juga. Oh, ini datanya ada kayaknya lebih enak di zoom out ya. Nah, kita lihat di sini. Terjadi penurunan harga. Dan di waktu bersamaan, garis biru ini ikutan turun. Artinya apa? Yang kena squeeze adalah posisi long. Berarti yang over leverage adalah posisi long. Nah, tentunya ya sayangnya kita nggak bisa tahu siapa yang lebih over leverage. Mungkin itu bisa kita hitung lagi dengan kalau kita mau lihat open interest, which is ya harus nambah lagi ya. Tapi intinya adalah ini bisa menjadi satu indikator menunjukkan apakah posisi market sekarang sedang over leverage atau tidak. Dan kondisi sekarang kita bisa lihat dia sekarang sudah mulai turun. Dia mulai turun secara si garis birunya, artinya posisi short di bawah sini banyak yang kehajar. Ya, artinya kena short squeeze. Nah, jadinya ini mungkin bisa kita pakai salah satunya adalah untuk menjadi salah satu pertimbangan kita untuk buka posisi futures. Apabila dia sedang meningkat seperti di sini nih, ekstrim meningkat, ya mungkin kita bisa pertimbangkan untuk tidak buka dulu posisi futures. Atau kalau mau sampai buka, pastikan misalkan stop loss-nya lebih ketat gitu. Karena kenapa? Sedang posisi over leverage. Tapi baik lagi over leverage-nya kita nggak tahu apakah ke atas atau ke bawah ya. Ya kalau ke bawah ya berarti yang akan kena long. Kalau yang ke atas ya berarti yang akan kena short ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan data-data baru hari ini menunjukkan bahwa leverage mulai turun dan harga mulai naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data dari Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Oke, dan yang terakhir seperti biasa kita tutup dengan MVRV Ratio ya. Buat yang nggak ngerti ini apa, ini simpelnya adalah kita bisa gunakan sebagai osilator ya. Jadi ini sebenarnya menghitung secara historically kalau andai kan value-nya di atas dari 3,7 alias di sini ya. Di atas dari 3,7 ini menunjukkan dia possible top atau kasarnya overbought lah gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa gunakan mirip-mirip seperti RSI gitu kesannya. Ini 30, ini 70 gitu kesannya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada faktanya Bitcoin masih di tengah-tengah, masih di no man's land. Jadi dibilang overbought tidak, dibilang oversold tidak. Nah, kalau kita lihat ini cukup reliable atau tidak, menurut gua cukup reliable ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, pada tanggal berapa nih ya? Desember Januari lah ya, Januari lah. Dimana kita lihat dia kena di atas dari 3,7, BTC local top. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu tools yang kita pakai untuk memutuskan kita take profits ya. Kalau kita take profits di sini, lalu di sini dan di sini kita semua dapat local top dan possible juga cycle top di sini ya. Nah, tapi baik lagi ini nggak selalu bisa kita pakai untuk take profits kita hanya dari satu sini saja ya. Makanya kalau take profits gue dicampur ya, ada dari Bollinger Band, ada juga dari logarithmic dan lain-lain. Ini bisa menjadi salah satu tools tambahan karena pada faktanya kita bisa lihat dia mendetek beberapa posisi yang bagus. Overbought di sini beberapa kali mendapatkan local top dan juga di sini ya di mana dia oversold dan dia dengan jelas ini kena di Maret ya. Kita tahu Maret itu adalah COVID crash. Dan kalau kita akumulasi di sini akan luar biasa menyenangkan. Ya, jadi baik lagi ini adalah satu tool yang sangat berguna. Tapi untuk sekarang dia masih nyangkut di tengah-tengah. Jadi baik lagi untuk MVRV masih belum menunjukkan apakah dia oversold atau overbought ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain analysis kita pada hari ini. Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat cenderung bullish ya. Cenderung bullish di mana kita bisa lihat ada keselarasan antara miners dan juga para retails dan whales ya, atau bandar lah bahasa kasarnya, bahasa Indonesianya ya. Di mana dalam beberapa hari ke belakang ada sama-sama akumulasi. Dan selain itu pun juga data dari MPI dan beberapa data lain menunjukkan bahwa memang banyaknya akumulasi, BTC Reserve turun dan seterusnya. Tetapi di waktu bersamaan kita tidak boleh juga mengabaikan MA50 di daily. Jadi tentunya semoga saja dia bisa menembus dari situ. Kalau bisa tembus, ya oke.
Ya, dan satu lagi, gue ingatkan, on-chain analysis ini bukan mutlak. Ya, nggak ada apapun satu indikator yang mutlak, 100% rate-nya berhasil. No. Ya, bahkan di titik-titik akumulasi pun, ya, bahkan di mana para whales pun akumulasi, harga bisa tetap lanjut turun. Ya, di waktu bersamaan pun saat whales menjual, bisa saja harga lanjut lagi ke atas. Ya, jadi baik lagi, hilangkanlah pemikiran bandar itu selalu benar. No, ya. Gue punya buktinya, ya, buat lo yang penasaran nanti mungkin gue bisa kasih, ya, dimana para bandar pun yang bahkan salah satu terbesar di dunia itu tetap bisa salah saat dia membuang bitcoinnya ataupun akumulasi bitcoinnya, ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Satu hal yang kita sama, ya, kalau ya gue pribadi ya dengan para bandar yang luar biasa besar itu adalah satu, kita sama-sama akumulasi, ya, tinggal akumulasi di mana saja, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data on-chain pada hari ini. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun mungkin di Bybit, di toko kripto, Maxi, dan banyak lagi, bisa cek link kita di bawah. Lo bisa pilih, ada banyak. Ya, tapi sekali lagi nggak wajib. Tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.